Shalom. Firman Tuhan berkata di surat Yohanes, Allah adalah kasih, God is love. Kemudian dikatakan juga di Pengkhotbah 3 ayat 11a, Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Kemudian Ibrani 13 ayat 8 juga berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi kita bisa percaya bahwa God is good all the time. Dia gak pernah berubah, dia tetap sama hari ini, sekarang dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu kita bisa mempercayakan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Lagu ini diambil dari Mazmur 139 dan ini merupakan perenungan Daud tentang Tuhan. Kalau kita melihat Daud sebagai raja yang luar biasa, yang diurapi,
pemazmur yang disegani, dikagumi, ya, diurapi, itu sebenarnya cuma dampaknya saja. Tapi dia itu punya pemahaman akan Tuhan yang cukup dalam. Dia mengakui kebesaran Tuhan, dia orang yang dibentuk cukup lama, tidak hanya diurapi, tidak hanya dipromosikan di hadapan abang-abangnya, tetapi selanjutnya dia dibentuk oleh Tuhan lewat setiap tempaan yang memang mungkin tidak enak secara daging. Tapi di situ dia terbentuk dan dia mengakui bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dan kalau kita lihat Mazmur 139, sebenarnya dari ayat 1 ya sampai habis ya, tapi kita lihat ada 6 ayat di sini, dari ayat 7 sampai dengan ayat 12. Coba kita perhatikan ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini? Ya, sebenarnya dalam satu pasal ini ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Tapi dari ayat 7 sampai dengan ayat 12, setidaknya ada satu yang bisa kita lihat. Ya, kalau kita perhatikan coba ketika Daud berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Lalu dia bilang, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Ya, ini zaman belum ada pesawat terbang. Ya, zaman belum ada mobil. Pada zaman itu angkutan itu kuda atau onta atau keledai dan hewan-hewan yang dipakai untuk bisa menolong manusia dalam transportasi. Sekarang bagaimana Daud bisa berkata, jika aku mendaki ke langit? Mungkin dia pernah baca atau dia tahu kisah ketika Yakub dalam mimpinya dia melihat tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan lewat tangga itu malaikat-malaikat Tuhan itu turun dan naik, kalau kita baca di kitab Kejadian. Jadi mungkin Daud membayangkan seperti itu. Nah, bagaimana dia bisa membayangkannya? Ya, dia pernah baca, dia pernah dengar, kemudian dia gunakan imajinasi dia. Ketika dia berkata, jika aku mendaki ke langit, dia bayangkan dalam pikiran dia bagaimana dia menaiki tangga lalu dia ke langit. Ternyata di situ ada Tuhan. Lalu dikatakan, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Lalu ayat 9, jika aku terbang dengan sayap fajar. Ya. Bagaimana dia bisa terbang? Dia gunakan imajinasinya. Dan dia berkata, dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Dari mana dia bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Semua itu terbayang dalam imajinasinya. Ada layar imajinasinya dalam pikirannya. Ketika dia berdoa, dia gunakan itu. Jadi walaupun fisiknya tetap ada di bumi, mungkin dia duduk, mungkin dia berlutut, atau dia sedang berdiri, tapi imajinasinya membawa dia terbang dengan sayap fajar, naik mendaki ke langit, dan dia bayangkan bagaimana tangan Tuhan menuntun dia, dan tangan kanan Tuhan memegang dia. Lalu
Ayat 11, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Bagaimana dia bisa mengatakan hal itu? Itu terjadi dalam imajinasinya. Bahkan menurut penelitian, ya, otak manusia itu menangkap gambar, ya. Jadi kalau misalnya saya bilang warna kuning, maka yang terbayang dalam otak kita itu bukan huruf-huruf KUNIGK, tapi yang terbayang adalah warna kuning. Kalau kita berkata sapi, ya, maka yang muncul di dalam imajinasi kita itu bukan tulisan SAPI, sapi, tapi gambar sapi. Dalam doa sebenarnya peran imajinasi itu sangat besar sekali. Kalau kita bisa mengalir dalam pujian, penyembahan, dalam doa, ada komunikasi dengan Tuhan, itu sebenarnya banyak sekali melibatkan imajinasi. Bahkan kalau kita sedang mendoakan seseorang, lalu bisa keluar prophetic words, ya, kata-kata profetik atau nubuat, itu seringkali seperti layar imajinasi yang ada tulisannya lalu kita baca. Sangat menarik sekali. Coba kita lihat Kejadian 11 ayat 4 sampai dengan 8, ya. Saya coba lihat ada gambar di internet, menarik sekali. Ada buku dibuka, ya. Lalu dari buku itu sebelah kanannya itu ada rumput, ada pohon, ada segalanya, ya. Jadi dari tulisan itu muncul gambar. Waktu kita baca Alkitab juga sebenarnya kita bisa gunakan imajinasi kita. Kita nggak baca sebagai tulisan-tulisan yang mati, tapi waktu kita baca misalnya ada rumah, ya, ada taman, maka ketika kita baca dengan merenungkannya, maka itu seperti film. Kita lihat Alkitab itu tulisan demi tulisan itu menjelma menjadi sesuatu yang kita lihat dengan mata imajinasi kita. Kejadian 11 ayat 4 sampai dengan 8 ini mengajarkan satu prinsip yang sangat penting. Saya bacakan, ya, ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ya, saya ulangi lagi, ya. Ini perkataan Tuhan. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, dalam terjemahan bahasa Inggris, sebagian dikatakan itu sebagai apapun juga yang mereka imajinasikan. Apapun juga yang mereka bayangkan. Bahkan dalam bahasa aslinya kata ini, ya, merencanakan, mengimajinasikan, membayangkan, itu cenderung konotasinya ke arah negatif. Tapi dikatakan bahwa apapun juga yang mereka bayangkan, mereka imajinasikan, mereka rencanakan, walaupun itu jahat, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Jadi artinya tuh ada power dalam imajinasi. Ketika kita lihat Kejadian pasal 1, ya, ketika dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan kata roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, melayang-layang itu dalam bahasa aslinya itu mengandung pengertian seperti
seekor induk ayam yang sedang mengerami telur. Jadi ketika dia mengerami, ya, akhirnya telur itu setelah sekian lama dia menetas menjadi anak ayam. Itu seperti imajinasi, sesuatu yang belum muncul dalam dunia nyata atau kasat mata, sebelumnya itu dierami, sebelumnya itu diimajinasikan. Kalau kita membangun rumah, kita ingin rumahnya itu cukup baik, kita panggil seorang arsitek. Dan seorang arsitek itu akan mencatat, ya, keinginan kita itu mau seperti apa. Kita mau rumah, misalnya kita mau 5 kamar, ya, ada 3 lantai, termasuk basement di bawah, ada kamar pembantu, ada kamar mandi. Lalu kita bilang mau modelnya seperti ini. Lalu arsitek itu akan mencatat semua. Lalu setelah itu dia mulai bayangkan dalam imajinasi dia. Lalu dia mulai coret-coret, dia buat jadi gambar. Nah, setelah itu dia tuangkan dalam satu gambar rencana kerja. Dia buat ukuran-ukurannya, ada denahnya, tampak atas, nanti ada tampak potongan samping, potongan dari sisi kanan, ya. Kemudian dia akan membuat juga gambar 3 dimensinya kira-kira seperti apa. Supaya apa yang dia imajinasikan itu bisa juga ditangkap oleh kita yang mau bangun rumah tersebut. Ya, ada satu prinsip bahwa everything is created twice, ya. Segala sesuatu itu diciptakan 2 kali. Pertama-tama dalam imajinasi, kemudian akan terjadi dituangkan dalam dunia yang kasat mata. Lalu di Kejadian 11 ini, ya, ketika Tuhan bilang bahwa apapun juga yang mereka rencanakan, nggak ada yang nggak berhasil. Lalu ayat 7 dan ayat 8, baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Ini satu prinsip, ya. Ternyata kejahatan juga, kalau itu ada kesatuan, sekalipun yang dirancangkan jahat, itu bisa jadi menurut ayat ini. Itu sebabnya kalau kita berdoa, ya, untuk negeri kita perlu berdoa terus supaya rancangan orang-orang jahat itu batal. Ya, melihat ayat ini, ya, kita bisa berdoa meminta supaya Tuhan mengacaukan, ya, kesatuan-kesatuan yang jahat, supaya tidak ada kesatuan sehingga rancangan jahat itu bisa terjadi. Ada dasar firman Tuhan ketika kita berdoa untuk orang lain, untuk para pemimpin, karena tujuannya supaya keadaan itu baik. Ya, jadi itu salah satu hal yang merupakan juga bagian dari kita, ya, sebagai orang percaya untuk berdoa. Nah, kekuatan imajinasi itu sangat luar biasa. Kita lihat kisah Ayub, ya. Ayub, ada 2 ayat yang saya mau tunjukkan di sini. Ini Ayub orang yang baik, ya, pengusaha, kaya, takut akan Tuhan, tapi dia hidup dalam ketakutan. Ayub ini punya anak laki-laki dan perempuan, dan Ayub ini hidup benar, dia pengusaha yang bayar pajak, yang bayar pegawai-pegawainya dengan baik, dan dia kerja hasilnya juga luar biasa, dan dia kaya sekali. Lalu dikatakan di ayat 5 dari Ayub 1, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, yaitu anak-anaknya, dan menguduskan mereka. Jadi anak-anak ini suka buat pesta. Tapi setelah pesta sudah selesai, Ayub panggil mereka, Ayub menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebanyak jumlah anak-anaknya. Nah, alasannya kenapa? Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Apakah benar anak-anaknya memang begitu kalau pesta? Kita nggak tahu karena Alkitab nggak mencatatnya. Itu cuma dugaan Ayub. Dan dia pikir
Dikatakan di situ kan, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Jadi dia persembahkan korban, dia sogok Tuhan, istilahnya seperti itu ya kasarnya. Dan itu dilakukan senantiasa. Bukannya dia ajar anak-anaknya, tapi justru dia hidup dalam ketakutan. Dan akhirnya apa yang dia takutkan itu terjadi. Di Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Bagaimana Ayub bisa takut? Di mana ketakutannya itu menyerang? Di pikirannya, di alam imajinasinya. Bagaimana dia bisa cemas? Itu menyerang pikirannya, menyerang imajinasinya. Dan kalau kita lihat dalam bahasa Inggris ya, yang namanya ketakutan itu ya disebut fear, F-E-A-R. Dan ada yang membuat itu sebagai satu singkatan. Fear ya, F-nya adalah false atau palsu, E-nya adalah evidence atau bukti, A adalah appearing, nampak seperti, muncul seperti, dan R adalah real, nyata. Jadi fear adalah bukti-bukti palsu atau gejala palsu atau simptom palsu yang nampaknya seperti sesuatu yang nyata. Ya. Kalau misalnya kita ya atau Bapak, Ibu, teman mengalami gejala-gejala, waduh, ini sudah mulai demam. Kemudian waduh ini penciuman mulai hilang. Nah itu namanya gejala ya. Langsung berpikir wah ini penyakit yang sedang terjadi sekarang ini. Padahal belum tentu seperti itu. Itu baru gejalanya. Nah saat seperti itu tindakan-tindakan awal secara medis memang perlu dilakukan ya. Yang sudah kita tahu mungkin minum obat dan sebagainya. Tapi secara rohani kita juga perlu tahu. Ya, kita menolak pikiran-pikiran negatif. Karena kalau kita biarkan menguasai kita, dan itu juga kesimpulan yang sekarang ini banyak disampaikan, bahwa ketakutan itu yang lebih mematikan daripada penyakit itu sendiri. Ketakutan, padahal belum terjadi. Itu yang disebut fear, ya. Bukti-bukti palsu, gejala-gejala palsu yang nampaknya seperti sesuatu yang nyata. Padahal mungkin tidak seperti itu. Ya. Oleh sebab itu, don't worry ya, jangan takut. Ada satu hamba Tuhan namanya Joyce Meyer ya. Dia membuat satu quote ya, kutipan ya, satu quote yang bunyinya begini. Worry is a down payment on a problem you may never have. Ketakutan itu adalah uang muka dari sebuah masalah yang mungkin sebenarnya tidak pernah atau tidak perlu terjadi dalam hidup kita. Nah, ya, jadi kadang-kadang kita mengalami gejala-gejala ya, dan itu membuat kita takut. Dan yang kita takutkan itu akhirnya jadi. Itu sebabnya ya, di tengah situasi yang sedang kita hadapi sekarang, tetap jaga pikiran kita untuk tetap positif. Bukan sekedar positive thinking saja, tapi karena firman Tuhan memang mengajarkan seperti itu. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Think about these things. Secara sengaja pikirkan itu. Lawan berita-berita negatif yang mau masuk mengotori imajinasi kita.
Kalau imajinasi kita yang seperti layar film itu dipenuhi dengan ketakutan, maka ketakutan itu akan membuat apa yang kita takutkan itu jadi. Ketakutan itu menarik, kalau dalam bahasa yang lain itu menarik energi negatif. Itu sebabnya ya pagi hari paling bagus kita isi dengan ucapan syukur, pujian, penyembahan, lalu memperkatakan janji Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan itu butuh waktu untuk dia bertumbuh. Dia seperti benih. Dia nggak semalam tiba-tiba jadi, tapi perlu berulang-ulang. Kita perlu jaga pikiran kita ini, walaupun ada banyak berita negatif ya. Misalnya kalau kita nonton terus tiap hari ya, perkembangan, waduh ini ekonomi seperti apa, waduh ini banyak orang susah, di sana tuh banyak tingkat kematian meningkat ya, makin membesar. Itu akan menggerogoti pikiran kita, membuat iman kita itu jadi mandul, gak bisa berkembang, gak, sulit percaya apa yang Tuhan janjikan. Dan kita perlu ambil sikap ya untuk berpikir sesuai firman Tuhan. Sekian tahun yang lalu ya, saya masuk di satu kampus ya, dan di kampus itu ya, ketika saya kuliah sudah terkenal dari tahun ke tahun bahwa setiap mahasiswa yang masuk di sana pasti minimal sekali akan pernah masuk rumah sakit ya, rumah sakit di Bandung, Boromius namanya ya. Dan waktu saya tingkat 1, saya sudah mulai merasakan gejala yang tidak nyaman karena banyaknya tugas yang harus dikerjakan. Dan waktu itu satu hal yang mengagetkan, di SMA tidak seberat itu, tiba-tiba di kuliah tuh rasanya berat sekali. Dan waktu itu saya sudah merasakan badan saya panas, kemudian perut saya udah gak nyaman ya, buang-buang air yang gak bagus. Dan saya masih ingat waktu itu ya, karena saat itu biasanya itu gejala tifus. Lalu saya mulai gunakan pengakuan iman dan saya berdoa, saya perkatakan, saya tolak penyakit tifus dalam nama Yesus, saya tolak penyakit tifus. Lalu akhirnya saya ke dokter, memang diperiksa dan dokter bilang, oh ini diare katanya. Ya dikasih obat ya, dan sembuh. Ya saya nggak perlu ke rumah sakit. Tapi sekian tahun kemudian karena kelalaian saya dalam aktivitas, saya mengalami panas badan yang cukup lama. Ini kesaksian ya, kesaksian gak harus ditiru mentah-mentah, tapi ini satu kisah nyata. Waktu itu badan saya sebulan panas terus, dan saya minum obat ya, penurun panas Inza waktu itu. Sebenarnya hanya boleh 3 hari, kalau panas gak turun harus ke dokter. Tapi waktu itu saya pikir habis minum obat, minum Inza, panas turun, tapi malam naik lagi dan panasnya tinggi ya. Dan waktu itu saya sudah tengking semua itu. Dalam nama Yesus saya tolak tifus, dan saya mulai jejerkan. Saya tolak tifus, saya tolak penyakit kuning, saya tolak penyakit liver, saya tolak penyakit disentri, saya tolak penyakit kolera, saya tolak gangguan pencernaan di dalam nama Yesus. Walaupun badan itu panas dan perut gak nyaman ya. Saya udah makan bubur terus tiap hari, minum Inza. Akhirnya satu ketika sudah gak tahan, badan itu panas sekali. Saya diantar teman saya naik motor ke Boromius. Dan dokter lihat saya, ya, waktu itu saya dalam keadaan yang sangat menggigil, udah pakai jaket. Dan suster kasihan lihat saya, sementara nunggu dokter, saya boleh berbaring di satu ruang di tempat tidur sampai dokter panggil giliran saya. Dan dia bilang, kamu ini tifus, harus masuk rumah sakit. Dan saya bilang, wah dok, saya nggak mau masuk rumah sakit. Nggak bisa, ini nggak bisa rawat jalan, ini kamu tifus nih. Lalu dia tanya, kamu tinggal di mana? Saya orang Jakarta. Oke, sekarang tes darah, dia bilang. Dan jangan minum obat dulu ya, ambil darah dulu, nanti hasil lab bawa ke saya. Dan kalau ini tifus, dan saya yakin 99% kamu ini tifus, kamu harus masuk rumah sakit, kamu harus opname, boleh di Bandung, boleh di Jakarta. Lalu udah, saya pulang, sampai di tempat kos, ya memang dikasih obat, minum. Lalu ada teman-teman datang, ada teman baik saya datang, gimana ditanya.
Wah, dia bilang, ya seperti ini. Lalu, kamu mau masuk rumah sakit? Enggak, saya nggak mau. Ayo kita doa, ya didoain ya. Lalu berapa hari kemudian, waktu itu butuh waktu ya untuk mengambil hasil tes lab. Saya lagi ke dokter lagi dan saya bawa ke dokter dan diperiksa. Semua gejala yang muncul itu ya, ternyata hasil lab menunjukkan saya negatif tifus, negatif penyakit kuning, penyakit liver negatif, semua disentri, kolera, semua negatif. Dan dokternya nggak bisa bilang apa-apa. Akhirnya saya dikasih vitamin dosis tinggi dan dia bilang hanya makan bubur saja ya. Ya, kemudian istirahat. Ya, saya balik ke tempat kos ya. Saya udah sekian lama saya nggak makan enak ya, saya beli makanan enak dan saya tahu wah ini puji Tuhan. Memang butuh waktu ya. Saya masih minum obat terus dari dokter sampai itu pulih mungkin sekitar seminggu lebih ya, seminggu 2 minggu. Tapi kemudian pulih. Dan sampai saya lulus dari kampus itu, saya tidak pernah masuk rumah sakit tersebutnya, Borromeus ya. Sementara teman-teman saya minimal sekali ya pasti masuk. Nah, apa yang saya mau ceritakan ya, ada pertarungan, peperangan dalam pikiran kita waktu gejala-gejala itu muncul. Nah, saya nggak bilang jangan minum obat ya, bagian kita harus kita lakukan. Tapi sementara kita minum obat, kalau iman kita bilang seperti itu ya, karena ada orang-orang yang cukup punya iman ya, keberanian untuk bilang saya nggak mau minum obat nih ya. Ya saya bilang jangan gegabah juga. Tapi kalaupun kita minum obat, tetap kita mesti lawan pikiran negatif itu yang menyerang masuk ke dalam pikiran kita, yang berusaha masuk ke dalam imajinasi kita. Ketakutan itu akan membuat gejala-gejala yang kita rasakan itu makin menjadi-jadi dan bisa makin parah. Saya pernah baca satu cerita ya, ada satu orang yang dia masuk ke lemari tempat ruang pendingin ya, kayak freezer itu, tapi besar sekali karena itu biasanya di kapal laut itu ya, ada lemari kayak begitu, ruangan sebenarnya ya, gede karena bisa masuk ke dalam, di situ ada daging dan segala macam itu didinginkan ya. Nah, ketika dia masuk ya, saya pernah masuk tempat kayak begitu ya, karena dulu ayah saya pelaut, jadi saya pernah lihat ruangan kayak begitu. Kalau kita masuk itu nanti ada lampu di luar nyala gitu, menunjukkan bahwa ada orang di dalam ya, supaya jangan dikunci. Nah, orang ini masuk, begitu dia masuk entah bagaimana terkunci. Dan waktu dia terkunci, dia takut setengah mati. Karena dia tahu bahwa kalau dia terkunci di ruang pendingin itu dia akan mati. Dan kemudian memang gak ada orang yang bukakan. Besoknya ditemukan betul dia udah mati. Ya. Waktu dicek dia matinya kenapa? Itu karena dari itu kan di otopsi ya, diperiksa mayatnya itu. Memang tanda-tanda menunjukkan dia mati karena kedinginan. Tapi waktu diperiksa ternyata lemari pendingin itu sedang rusak, tidak jalan. Jadi harusnya dia itu nggak mati. Suhu yang ada saat itu tidak cukup untuk membuat dia mati. Tapi karena ketakutannya membuat tubuhnya bereaksi sehingga akhirnya dia merasakan dingin ya, seperti itu. Itu powerful sekali imajinasi. Bagaimana manusia bisa sampai ke bulan? Itu imajinasi, dibayangkan, kemudian tentu dikerjakan, dilakukan. Bagaimana atlet-atlet profesional berlatih ya. Saya baca orang seperti trainer psikolog gitu ya, yang melatih atlet-atlet untuk bertanding itu. Mereka tidak hanya latihan secara fisik, tapi dalam imajinasi mereka dilatih. Kalau mereka shoot begitu bola misalnya itu masuk. Walaupun mereka tidak sedang di lapangan, mereka bayangkan seperti itu. Nah, kalau misalnya pilot bagaimana dilatihnya? Dia naik satu alat ya, simulator. Dia seolah-olah sedang terbang. Dia latihan supaya
reaksi dari seluruh keberadaan dia itu bisa 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 mengendalikan pesawat. Tapi itu simulator. Ya, jadi dia dibuat seolah-olah dia sedang terbang. Melatih imajinasinya sehingga dia bisa bereaksi dengan benar. Jadi powerful sekali ya. Nanti kapan-kapan kita lihat bagaimana menggunakan imajinasi dalam doa. Wow, kalau kita bisa lakukan hal itu, doa itu nggak berasa ya, berjalan bisa 1 jam ya, 2 jam, tidak ada stuck. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, kita menggunakan alam imajinasi itu yang memang Tuhan sediakan buat kita. Nah, kita bisa mulai dengan hal simpel ya. Kita perkatakan Allah adalah kasih. Itu ada ayatnya, itu firman Tuhan. Lalu dikatakan ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Itu ada ayatnya. Itu kebenaran. Sekarang putuskan untuk percaya dan memang imajinasikan bahwa God is good all the time. Dia gak pernah berubah. Lalu yang Paulus bilang tadi, semua yang baik, semua yang suci, yang patut disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkan itu semua. Ya, bayangkan hal-hal yang positif yang memang Tuhan janjikan. Maka itu akan membuat kita itu kuat secara rohani. Dan itu membuat kita bisa menahan semua serangan-serangan pikiran negatif. Jangan lupa, God is love. Allah adalah kasih. Jangan lupa, Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Dan Ibrani 13 ayat 8 berkata bahwa He is the same yesterday, today, and forever. He never changes. Dia gak pernah berubah. God is good all the time. Amin.